Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Mbak Nisa dipimpin berdoa bersama. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang coba tengok kanan dan kirinya. Apakah ada temannya yang tidak masuk hari ini? Baik, kalau masuk semua, alhamdulillah, berarti hari ini semua semangat untuk belajar ya. Iya, Bu. Sebelum itu, coba kalian berdiri dulu. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum ke pembelajaran hari ini, Ibu mau mengecek semangat kalian pada hari ini. Mari kita tepuk semangat, tepuk semangat. Sebelum ke materi, Ibu mau tanya ke kalian, apakah kalian setiap hari mendapatkan uang saku? Iya, Bu. Biasanya uang sakumu itu dibuat apa saja? Beli jajan. Terus beli apa lagi? Mainan. Nah, jadi ini Ibu akan membacakan cerita yang berjudul Uang Saku Leni yang Cepat Habis. Didengarkan ya. Iya, Bu. Setiap hari Senin, Leni selalu mendapatkan uang saku dari ibunya sebesar 50.000 untuk keperluan selama seminggu. Ibunya berpesan agar uang itu digunakan dengan baik untuk membeli makanan di sekolah dan menabung sedikit setiap hari. Namun, pada hari pertama, Leni tergoda membeli mainan kecil dan es krim bersama teman-temannya. Hari berikutnya, ia membeli makanan ringan lagi saat istirahat. Tanpa disadari, pada hari Rabu, uang sakunya sudah habis. Ketika di hari Kamis, teman-temannya membeli jajan di kantin. Leni hanya bisa melihat karena uangnya tidak tersisa. Ia pun merasa menyesal. Setelah itu, Leni berjanji untuk mengatur uang sakunya dengan lebih bijak. Sebagian untuk kebutuhan, sebagian untuk jajan, dan sebagian untuk ditabung. Setelah kalian mendengarkan cerita dari Ibu tadi, coba sekarang ceritakan pengalaman pribadi kalian tentang mengolah uang atau menggunakan uang. Bu, Ya, coba. saya dapat uang saku dari orang tua untuk sekolah 1 hari. Ya, Saya terus? dapat uang saku 10.000. Terus? Istirahat pertama saya membeli jajan 2.000. Terus? Istirahat kedua saya membeli makan siang sebesar 5.000. Dan sisanya 3.000 saya tabung, Bu. Iya, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu harap nantinya kalian bisa menjelaskan pengertian dari bijak mengelola uang, menyebutkan langkah-langkah, serta menyusun anggaran kalian sendiri. Tadi kan Ibu sudah bercerita. Ada yang masih ingat judul cerita yang Ibu ceritakan tadi berjudul apa? Uang Leni cepat habis. Iya, coba sekarang Ibu mau tanya, apa penyebab uang saku Leni cepat habis? Karena dia boros beli mainan. Bagaimana cara mengatasi masalah uang Leni cepat habis? Dengan menyusun anggaran supaya tidak boros dan uang terarah. Iya, betul sekali. Apa akibat jika uang kalian tidak diatur sebaik-baiknya? Akan cepat habis seperti uang Leni, Bu. Pernahkah kalian mengalami hal tersebut? Ada yang pernah, ada yang tidak ya? Sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Untuk kelompok 1, barisan nomor 1 dan kelompok 2 barisan nomor 2 dan seterusnya. Ini Ibu mempunyai bahan bacaan dan nanti kalian bisa membaca bahan bacaan ini. Setelah itu kalian mencatat poin-poin penting yang terdapat di bahan bacaan ya. Iya, Bu. Jangan lupa ya, ini ditulis di buku masing-masing. Setiap kelompok mengidentifikasi langkah-langkah menyusun anggaran dan nanti ditulis di buku sendiri-sendiri ya. Iya, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah, ini Ibu mempunyai LKPD dan nantinya akan kalian kerjakan secara berkelompok. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah mengerjakan LKPD. Yang pertama yaitu bacalah tujuan pembelajaran yang tercantum pada awal lembar LKPD. Setelah itu, diskusikan bersama kelompok masing-masing. Yang selanjutnya, poin pendapatan dan pengeluaran. Tulis pendapatan dan pengeluaran dari salah satu
anak, setelah itu dimasukkan di tabel yang sudah disediakan. Setelah itu kalian harus menentukan prioritas. Prioritas 1, 2, dan 3. Jangan lupa nanti dikasih keterangan. Setelah itu kalian dapat menyusun anggaran di tabel yang telah disediakan. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu simulasi. Berdasarkan anggaran yang sudah kalian buat tadi, ceritakan secara singkat bagaimana kelompok menentukan apa yang harus diberi terlebih dahulu dan apa yang bisa ditunda. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nanti kalau sudah kalian bisa maju setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bu, ini cara ngisinya gimana? Dibaca dulu, setelah itu bisa mengerjakan di tabel yang sudah Ibu sediakan ya. Ya, Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah, silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusinya setiap kelompok. Oh iya, sebelum itu Ibu akan mengajak kalian ice breaking lagi agar kalian masih semangat di tengah-tengah pembelajaran. Nanti kalau Ibu bilang kelompok 1, jawabnya yes, kelompok 2, oke, terus kelompok 3, semangat gitu ya. Ya, Bu. Coba kelompok 1. Yes. Kok tidak semangat? Ayo dicoba lagi. Kelompok 1. Yes. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Semangat. Kelompok 3. Semangat. Kelompok 3. Semangat. Oh iya, masih semangat ya? Masih, Bu. Kalau masih, silahkan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok lain, apakah ada tanggapan, pertanyaan, atau saran untuk kelompok 1? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, selanjutnya Ibu akan merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana perasaanmu hari ini? Senang, Bu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Mana perasaan kalian setelah mempraktekkan menyusun anggaran? Sedikit sulit, Bu. Tapi sudah bisa kan? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu akan melakukan evaluasi. Soal evaluasi ini nantinya akan Ibu gunakan untuk mengukur sejauh mana sih pemahaman kalian tentang pembelajaran pada hari ini. Dikerjakan secara individu dan Ibu kasih waktu 10 menit ya. Iya, Bu. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan di depan kelas ya. Iya, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah, silakan dikumpulkan di depan. Tadi kita belajar tentang apa anak-anak? Tentang bijak mengelola uang dan bagaimana cara menyusun anggaran supaya uang kita tidak cepat habis. Iya, betul sekali. Coba sekarang jelaskan pengertian bijak mengelola uang itu apa? Bijak mengelola uang adalah kemampuan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian keuangan secara efektif untuk mencapai stabilitas, memenuhi kebutuhan, dan mewujudkan tujuan finansial. Iya, betul sekali. Kelihatannya sudah paham semua ya tentang materi pada hari ini, yaitu bijak mengelola uang. Iya, Bu. Tepuk tangan untuk kalian semua karena telah menyelesaikan tugas secara individu dan kelompok. Kalian semua hebat. Jadi, bijak mengelola uang berarti menggunakan uang sesuai kebutuhan, bukan hanya keinginan. Dengan mengelola uang secara bijak, kita belajar membedakan mana sih yang harus diprioritaskan dan mana sih yang bisa diundur terlebih dahulu. Uang yang kita miliki bisa dimanfaatkan secara terarah atau cara lebih baik. Misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, menabung. Setelah itu kalian juga bisa membantu orang yang membutuhkan bantuan. Kebiasaan ini melatih sikap disiplin, tanggung jawab, dan hidup sederhana agar kita nantinya juga tidak boros ya. Iya, Bu. Sekarang janji kepada Ibu supaya kalian kedepannya tidak boros. Apakah bisa? Bisa, Bu. Sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa bersama. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk kalian semua. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.